Oke, dilanjut ya mahasiswa sekalian. Nah, tadi di drive yang saya bagikan, oke, tadi di Google Drive yang saya bagikan ini ya ada beberapa yang bisa, ada yang beberapa yang tidak ya. Sesuaikan saja dengan space dari komputernya masing-masing. Nah, yang apabila sudah diinstal ya Sampipi, nah kalau misalnya sudah terinstall seperti ini untuk tampilannya, silakan untuk yang Apache dan MySQL-nya ini di start ya, diaktifkan seperti itu supaya dia bisa melakukan running ketika aplikasinya dijalankan. Nah, untuk melakukan testing apakah server lokal yang kita pakai sudah jalan di Mozilla atau di Google Chrome, silakan bisa diklik atau diketik localhost php myadmin gitu ya. Kalau misalnya sudah ada tampilan seperti ini, berarti sudah bisa untuk atau sudah bisa terinstall di laptopnya masing-masing. Ya, kalau misalnya kita klik localhost, ini untuk mengetahui versi SAM yang terinstall di laptopnya gitu atau di komputernya. Ya, ini versinya ya. 7.3 berarti versi 7 generasi ketiga. Nah, apabila sudah terinstall untuk Sampipi dan Visual Studio ya, seperti ini ya. Tampilan dari Visual Studio Code-nya seperti ini. Blank ya, ada yang setupnya warna putih, ada yang settingnya warna ini ya, warna hitam. Tapi kalau saya lebih suka warna hitam karena dia lebih mantul gitu ya, lebih kontras antara tulisan dengan tampilan layarnya. Oke, tadi sudah ada tools Sampipi dan juga tools daripada untuk Visual Studio Code-nya. Nah, kita akan memulai dengan menggunakan kode editor 3 ya. Silakan tadi di-download untuk yang kode editor strip 3.1 ya, yang diinstal yang ini. Kalau misalnya sudah, nah ini si apa namanya? Isi filenya diekstrak ya, klik kanan, kemudian extract here. Nah, nah ini adalah nama dari kode editornya tadi yang kita download ya, yang di download tadi BCIT gitu ya tulisannya. Ini bisa di rename, klik kanan rename atau bisa menggunakan F2 ya di keyboardnya. Ini di rename, misalnya kita akan membuat pustaka booking ya, berarti pustaka booking aja silahkan ya, pustaka booking. Pustaka booking. Nah, kalau karena pustaka booking sudah ada ya dari laptop saya sebelumnya, ini saya kasih 12.8a 2023. Ini kalau misalnya sudah diekstrak untuk file C-nya, folder C-nya, ini kita Ctrl X aja atau di-cut ya, dipindahkan. Nah, dipindahkan ke dalam isi dari Sampipi itu ya, htdocs-nya. Nah, ke C, kemudian pilih Sampipi ya, tadi server lokal yang kita install, kemudian htdoc. Nah, dalam folder htdoc. Ya, ingat ya, di kopinya di C, kemudian di Sampipi, kemudian di htdoc. Nah, kalau sudah, di sini saja di paste, klik kanan paste atau ctrl-v. Nah, sudah ada di sini pustaka booking 12.8a23. Nah, kita akan coba panggil file yang sudah kita copy di web browser di Mozilla ataupun di Google Chrome. Silahkan, bebas ya. Ini localhost, kemudian namanya. Nah, apabila sudah tampilannya seperti ini, maka selamat bahwa Anda sudah bisa membuat ya, memindahkan framework coordinator ke dalam laptopnya masing-masing. Kelebihannya kenapa menggunakan
framework gitu ya, supaya dia bebas dari MySQL injection dibandingkan dengan menggunakan uh, native gitu ya. Nah, kalau untuk yang uh, framework, dia ketika kita file misalnya kita buka ya, dibuka di visual editornya, di Visual Studio Code-nya, dia sudah ada beberapa file-filenya gitu, sudah punya folder-folder. Nah, seperti ini tuh, ada application, kemudian ada di dalam application ada config-nya, di mana kita bisa melakukan setting database, setting pengaturan config. Nah, jadi kita tidak perlu membuat sebuah page lagi atau halaman untuk membuat koneksi database, kemudian untuk melakukan koneksi URL dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ketika kita melakukan akses pertama kali yang kita lihat di sini ya, localhost pustaka booking adalah view atau tampilan yang di load pada controller. Nah, ini dia controllernya yang melakukan controller atau setting ya, setting pada apa yang akan dia tampilkan gitu ya. Nah, karena di sini di setting utamanya ketika dia membaca indeks ya, ketika dia membaca indeks yang tampil adalah view atau halaman di view, di mana namanya view itu adalah welcome message ya, cara pemanggilnya disload karena ini berbasis object oriented programming ya, disload view. Jadi di sini loading tampilan halaman di view di mana nama filenya adalah welcome message. Ya, kita cari di view apakah ada file dengan nama welcome message. Nah, kita di application cari view. Nah, di view ada namanya welcome message.php. Ya, meskipun di dalam settingannya dia menggunakan .php, tetapi ketika dia dipanggil di controller tanpa mencantumkan .php-nya, karena si framework ini sudah tahu oh yang dipanggil pasti itu, gitu ya, welcome message. Yang dipanggil pasti dengan extension format.php. Ya, jadi dia ketika manggil yang ada di apa namanya halaman ini gitu, di view welcome message PHP. Kalau misalnya kita mau coba-coba ya, benar nggak sih yang di apa namanya yang ditampilkan di welcome message ini adalah hasilnya ini gitu ya, welcome to CodeIgniter. Kita coba testing saja di welcome message. Nah, kita cari welcome. Nah, di sini welcome to CodeIgniter, welcome to Universitas Nusa Mandiri. Simpen, kita refresh. Nah, ini ya, berarti sudah benar. Nah, kalau misalnya mau testing coba, kita buat tampilan halaman coba ya. Di sini pilih new file dengan nama coba.php gitu ya. Nah, kita menggunakan extension bahasa pemrograman PHP, kemudian echo hello world. Kita simpan. Kemudian di controller kita akan melakukan perubahan bahwa halaman yang dipanggil ketika pertama kali di load adalah halaman atau view coba. Nah, kita refresh, maka hasilnya adalah ini, hello world. Jadi apa yang kita panggil pada saat pertama kali si website itu diakses gitu. Settingan ini juga, settingan control juga disetting ternyata. Di mana settingannya? Yaitu di route. Nah, di route. Nah, di mana route ini akan menampilkan default controllers atau halaman controllers yang ketika kita pertama kali mengakses adalah controllernya apa? Welcome. Nah, perlu diketahui juga, maksud sekalian, untuk controller biasanya ciri khasnya di penulisan huruf pertamanya adalah tulisan kapital ya, welcome seperti ini, W-nya huruf besar, welcome. Tetapi ketika dia dipanggil di routes tidak perlu mencantumkan sama persis seperti halnya yang di huruf besar. Jadi dia sudah paham lah apa yang harus dia panggil gitu kan.
Dan tidak boleh ada nama controller yang sama dalam satu folder, karena nanti akan terjadi redundansi seperti itu. Dan pada framework ini juga pasti akan ditolak, artinya warnanya merah. Nah, sudah tersedia seperti itu. Nah, jadi silahkan mahasiswa sekalian untuk melakukan ekstraksi pada kode igniter 3-nya, kemudian didaftarkan di di sampai PDH di server lokalnya tanpa mencantumkan 12.823 ya, cukup pustaka strip booking saja gitu ya. Karena di saya kan sudah banyak dari berkas semester sebelumnya. Jadi dipastikan kalau misalnya mahasiswa sekalian sudah bisa menampilkan halaman seperti ini di di laptopnya masing-masing atau di projectnya masing-masing. Nah, selamat sudah bisa membuat sebuah website dengan menggunakan kode ini. Oke. Kalau misalnya sudah bisa tampil seperti ini, selamat ya, mahasiswa sekalian sudah bisa membuat satu langkah awal membuat project dengan menggunakan framework kode editor. Oke, ada yang ingin ditanyakan sebelumnya atau masih pusing, masih bingung? Silakan di-share saja. Rekamannya ada Pak ini Pak tadi Pak. Iya, nanti ada nih saya rekam nanti di kantor siap. Oke, makasih Pak. Oke, bisa di Nah, perlu saya sampaikan juga di sini di kode editor juga ada user guide gitu ya, petunjuk pengguna ya. Nah, di sini kalau misalnya mau membuat halaman contohnya membuat model ya. Nah, di sini ada tuh publiknya, title-nya, kemudian kontennya, date-nya. Di sini ada untuk anjuran-anjuran atau tahapan-tahapan yang dijelaskan dalam user guide. Bagaimana cara membuat model, bagaimana cara membuat view, kemudian apa itu model di sini juga dijelaskan. Model adalah bagian dari work itu aturan kerja dengan informasi di database. Nah, ke itu udah ke ke materi yang saya sampaikan terlalu cepat atau normal-normal saja, bisa di situ saja dikasih masukan saja. Kalau misalnya terlalu cepat, nanti biar saya pelan-pelan menjelaskannya. Oke, silakan. Diulangi lagi ya, diulangi lagi. Nah, tadi di tools perkuliahan yang dibagikan di Drive, ini adalah ada kode igniter atau folder kode igniter 3 ya. Ini di kanan di ekstrak ya, di ekstrak here, kemudian namanya diganti ya, namanya diganti menjadi pustaka booking. Oke, namanya ini diganti, di rename menjadi pustaka booking. Seperti itu. Kalau misalnya sudah sudah dibuat menjadi pustaka booking, ini kita cut saja, Ctrl X gitu ya. Kita cut di projectnya, pindahkan ke Sampipi htdoc. Nah, di sini dikopikan, dipaste ya, jadi pustaka booking itu sendiri. Nah, sampai terdeteksi bahwa folder yang kita buat atau framework yang kita buat ada di sini, filenya, foldernya. Nah, kalau misalnya sudah ada di sini, load di web browser.
load di web browser dengan nama localhost pustaka booking ya. Kalau tadi saya 12. Ya, di load, oke, di load. Nah, kalau misalnya sudah ada tampilan seperti ini, maka file atau project dengan menggunakan kode igniter itu sudah ada di laptop kita atau di project kita. Gitu ya. Gampang kan? Gampang. Nah, langkah selanjutnya ketika kita akan membuat sebuah proyek, kita perlu yang namanya database. Nah, database itu untuk menampung isian dari apa yang kita masukkan, apa yang ingin kita lihat dengan data dinamis, artinya bergerak ya, dinamis itu bisa diubah-ubah oleh kita sendiri, baik dihapus, disimpan, diedit, dan dilihat. Nah, langkah selanjutnya ketika kita sudah membuat atau memindahkan framework ke dalam laptop kita adalah membuat database. Ya, database di sini nih, localhost php myadmin. Nah, localhost php myadmin. Nah, kita ke new. Ya, kita pilih new database name, artinya nama database-nya apa? Misalnya pustaka booking ya. Pustaka booking. Atau kita samakan saja dengan di modul supaya tidak pusing bagaimana nantinya apabila ada ketidaksesuaian atau ada error gitu ya. Di sini di modul nama database-nya adalah pustaka. Nama database-nya adalah pustaka. Nah, misalnya ini sudah buat pustaka create ya. Nanti akan membuat nama database dengan nama pustaka. Nah, misalnya di sini sudah ada ya pustaka. Nah, pada tabel pustaka, pada database pustaka kita akan membuat tabel-tabel yang mengisi apa, yang diisi oleh struktur atau bagian dari apa yang ingin kita simpan atau apa yang ingin kita lihat dengan project kita. Nah, tabel-tabel ini nanti akan menyimpan seperti data user, kemudian template-nya, rule-nya, kemudian transaksi peminjamannya, transaksi pengembaliannya, kemudian data bukunya, data kategori bukunya, dan lain sebagainya. Jadi itu nanti ditampung di dalam sebuah database. Nah, sekarang setelah membuat sebuah project, yang memindahkan project kode igniter itu ke dalam project kita, langkah selanjutnya adalah membuat database. Jadi silakan untuk database disamakan saja dengan yang ada di modul. Ya, di sini ada banyak tabel dalam satu database, di mana ada tabel user, kemudian tabel rule, kemudian ada tabel kategori, dan tabel buku dan lain sebagainya. Jadi sambil dibuka saja silakan. Nah, cara membuat tabel adalah new, pilih new. Ya, di dalam database pilih new. Kemudian kita akan membuat tabelnya tabel apa? Misalnya tabel user, contoh ya. Contoh tabel user. Name-nya kita sesuaikan saja dengan yang ada di modul supaya tidak pusing ya. Nah, di sini untuk atributnya, nah ada ID, tipe datanya integer, kemudian panjang karakternya ada 11. Di sini keterangannya kosong dibuat primary key, auto increment. Dibuat auto increment. Nah, ini AI-nya di checklist ya, auto increment, dan dibuat primary key saja sebagai identitas. Kemudian kalau misalnya kita akan menambahkan atribut selanjutnya adalah nama, tipenya varchar, kemudian panjang karakternya 128 karakter. Itu saja informasinya. Kemudian alamat, untuk tipenya teks karena dia panjang. Untuk penampungannya ini untuk length value-nya gak usah diisi.
karena dia alamat. Kemudian email, kemudian type-nya varchar, dan panjang karakternya adalah 128. Kalau misalnya kita mau menambahkan kolom, kalau bisa kekurangan ya, ini hanya disediakan 4 secara default, tapi kita butuhnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka kita perlu 5 atribut lagi. Tulis saja 5 di add, kemudian pilih go. Jadi akan bertambah sebanyak 5 baris. Oke. ID sudah, nama sudah, alamat sudah, email sudah, kemudian image. Image untuk tipenya adalah varchar, panjang karakternya 128. Kemudian ada password, tipenya juga varchar 256. Selanjutnya ada rule ID untuk membedakan apakah dia sebagai admin atau sebagai pengunjung biasa. Ini integer, jadi hanya diisinya 1 atau 2 atau nanti 0 atau 1 gitu ya. Kemudian ada is aktif, jadi untuk membatasi pengguna apakah dia aktif atau tidak gitu ya. Kemudian tanggal input, ini boleh diisi dengan menggunakan kalau integer tidak tepat ya untuk tanggal input, tapi lebih ke date saja. Untuk range value-nya dikosongkan saja karena ini versinya adalah sifatnya adalah tanggal. Kemudian langsung di save atau disimpan. Nah, secara otomatis kita akan melihat tabel baru yang sudah dibuat barusan seperti itu. Ini ada ID-nya, namanya, alamatnya, emailnya, image-nya. Ini ada apa kelebihan karakter ya. Edit kita di struktur, kita change image. Oke, setelah itu di save. Ini sudah berubah image-nya. Nah, itu ya cara membuat tabel. Jadi silahkan untuk pembuatan tabel disesuaikan dengan yang ada di modul. Ya, ini ada tabel user, tabel rule, kemudian tabel kategori, tabel buku, tabel template ya, TMP ya ini. Tabel booking, kemudian tabel detail booking, 8 tabel pinjam, 9 tabel detail pinjam. Oke, sudah paham sebelumnya? Bisa diikuti instruksinya? Insya Allah Pak. Salah, udah lah ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Sebelum dilanjutkan? Paham atau bingung? Bingung. Paling minta ini Pak rekaman sama tutorialnya Pak. Biar coba-coba di rumah Pak. Iya. Untuk yang sudah sukses instalasinya berapa orang? Dari 13 orang yang bergabung. Yang belum sama sekali? Siapa? Saya sudah Pak. Sudah. Saya belum Pak. Sudah Pak. Yang sudah, yang tadi saya sampaikan bisa diikuti tidak? Bisa lah ya, masih dasar.
Oke, sebelum lanjut ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Eh, kalau sampai saat sih belum sih Pak. Cuman yang saya mau tanya sedikit sih Pak ini. Nanti kan kita kan membuat project ya Pak. Iya. Itu projectnya kita ngedesain baru, ngebuild baru, atau udah yang dari yang Bapak tadi share? Kalau yang saya share nanti jatuhnya tugas, ya itu Hmm. jatuhnya dari UTS. Kalau untuk yang UAS projectnya tidak boleh sama dengan yang saya bagikan. Silahkan mencari topik Oh. lain. Oh, berarti dua Pak ya tugasnya Pak ya. Kalau yang untuk yang Bapak share tadi ini untuk UTS, itu berarti dikirimnya nanti gimana tuh Pak? Nanti sampai selesai gitu semua itu Pak Iya, untuk UTS-nya. iya. Tapi kan nanti Oke UTS-nya oke. dihitungnya digabungkan saja di pertemuan ke-12 ya sebelum UAS gitu. Jadi ini jatuhnya 30% nilainya. Karena kan untuk mata kuliah KBK ini 10% absensi, 20% tugas, 30% UTS, dan 40% UAS gitu ya. Nah, untuk tugas dan UTS 30, 30, 60% ya. Dari tugas ini sisanya 40. Oke, balik lagi ya ke projectnya. Tadi kita sudah punya ini ya, pustaka booking ini. Sudah punya project pustaka booking. Nah, cara untuk melakukan setting pada database-nya ada di config. Config, nah sini ada database. Ini yang akan kita sesuaikan. Nah, hostname-nya localhost, username-nya diisi root, ya. Passwordnya dikosongkan saja kalau misalnya tidak diberikan password. Tapi kalau misalnya yang ada passwordnya silahkan diisi passwordnya. Nah, kalau misalnya apa database-nya tadi yang diinputkan pustaka booking. Ya, pustaka booking. Nah, selanjutnya selain itu yang harus disetting adalah di config. Nah, di config pastikan base URL-nya diisi dengan nama project. Nah, ini localhost pustaka booking. Ini kita copy saja, pindahkan di base URL. Kita paste. Kemudian kita cari helper. Nah, dia auto load. Array-nya diisi dengan URL. Ya, ini nanti saya share di grup untuk rekaman tutorialnya. Ya, jadi itu tadi untuk melakukan eh, settingan dengan menggunakan kode igniter atau menggunakan Pembok. Kalau misalnya kita akan bandingkan dengan menggunakan PHP natif ya contohnya. Kalau menggunakan PHP natif, biasanya di sini kita akan membuat sebuah project ya, project di sampp htdoc. Kita buat saja bikin folder baru dengan nama misalnya testing. Testing. Di sini kita akan membuat sebuah file dokumen misalnya dengan nama index. Sorry, ini teks dokumen. Ini misalnya kita akan buat ya echo texting.
ya seperti ini. Jadi dia tidak perlu memanggil halaman atau controller. Jadi tidak perlu ada yang di setting di controller seperti itu. Perbedaannya hanya saja kalau misalnya kita membuat dengan menggunakan native, banyak sekali gitu kan file yang dibuatnya, koneksinya, kemudian konfigurasinya. Tapi untuk di Framework ini sudah di setting itu semuanya, sudah disediakan. Jadi tinggal menggunakannya saja. Seperti itu ya, kenapa menggunakan kode Framework itu tidak menggunakan PHP native biasa. Oke, itu ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut? Ini ya tugasnya, jangan lupa diselesaikan untuk membuat database ya, supaya besok di pertemuan kedua sudah bisa membuat CRUD gitu ya, create, read, update dan delete. Di sini sudah dijelaskan juga ya, kalau mengikuti kalau modulnya dibaca juga sudah dipahami ya. Nanti kalau misalnya dengan saya tinggal sharing saja, Pak, saya di bagian sini ada error atau di bagian ini ada yang tidak mengerti. Jadi pembelajarannya by student center gitu, bukan by auto lector uh, jadi nanti keaktifan mahasiswanya yang apa namanya bertanya gitu. Jadi tidak saya suapin terus menerus untuk materinya. Nah ini untuk isi tabel buku, karena ini kan kebanyakan, diisinya dua baris saja untuk buku ya. Kalau misalnya mau ditambahkan. Nah di sini aja di insert saja. Sebelum apa namanya? Sebelum membuat sebuah tampilan untuk seluruh isiannya diklik di ini aja di insert. User, nah ini. Namanya misalnya di ini satu, namanya misalnya Aryansyah, alamatnya misalnya tadi Bogor, kemudian emailnya Aryansyah. Share screen, Pak. Maaf, Pak. Ya, saya juga ini mereka commit-nya misalnya Yesus ini nanti passwordnya juga di encrypt ya, tidak seperti ini. Mulai ID-nya 1, nya 0, tanggalnya ini bisa dipilih. Bisa kalau misalnya ini dia sudah apa membuat apa ya membuat query ya, dengan insert into, artinya masukkan ke dalam tabel user ID ini, ID, nama, alamat, email, image, password, ID, aktif, tanggal input, ini values-nya ya. Satu row inserted ya, satu row ditambahkan. Kita coba lihat di dalam tabel user ini, sudahkah ada isinya yang barusan dimasukkan? Sudah ada. Ini kalau misalnya diedit boleh, kalau misalnya mau dihapus juga silahkan. Nah, oke, seperti itu ya maksudnya. Ini diisian tabel rule, tabel kategori, tabel buku. Kok bisa gitu ya, tanpa adanya user atau interface yang menghubungkan antara user untuk inputnya, tetapi dia tiba-tiba ada isiannya gitu. Ya tadi dilakukannya tadi secara manual di insert. Begitupun juga dengan di rule, di booking, kemudian ada di booking detail, sama halnya seperti itu. Ya untuk booking ya karena ini proses bisnis ya satu saja di inputnya. Karena ini sudah terkoneksi dan terintegrasi.
Share screen-nya nggak kelihatan, Pak. Oh, nggak ada ya. Apa-apa nanti deh saya share kok untuk nanti rekamannya. Oh, tadi belum ya yang di insert. Aduh. Nah, ini kan tadi tabel user. Nah, insert saja di sini, ditambahkannya di manual saja dulu. Ini kan sudah di modul tuh sudah banyak isiannya. Dari mana gitu, nggak ada interface. Nah, di sini maksudnya yang mana nih? Ya sudah ada isinya ya, yang sudah ada isinya. Seperti halnya ini untuk tabel user ya, tabel user diisi saja di sini, di insert. Insert role ID-nya kita kosongkan boleh karena dia itu sudah auto increment ya. Kalau dia sudah auto increment, ketika di sini tidak diisi untuk value-nya, dia akan bertambah mengikuti ya, bertambah mengikuti yang sebelumnya. Tuh, kalau misalnya ini isinya sudah ada ID 1, setelah 1 pasti dia akan 2 gitu, meskipun tidak diisi. Misalnya namanya kita tambahkan Muhammad Iqbal. Alamatnya misalnya ini Iqbal sendiri, image-nya sejak masuknya dua aktifnya 1, date-nya kita biasanya tanggal hari ini tanggal 21. Dia sudah bisa membentuk ya, membentuk sebuah query untuk melakukan penambahan data. Meskipun ID-nya tidak diisi karena sudah tadi di checklist untuk auto increment, ketika di browse atau dilihat ke halaman isiannya dia sudah tersedia ID-nya, diisi secara otomatis. Ya, jadi ID ini bisa diisi manual, boleh silakan, tetapi biasanya diisi otomatis. Kalau kita mencantumkan auto increment, ya dengan tipikal integer. ID itu bisa diawali dengan karakter terlebih dahulu, misalnya USR 001, USR 002 itu tergantung dari kebutuhan. Hanya saja di sini supaya tidak bingung ya, ID-nya kita tulis auto increment saja supaya dia bisa continue dan terus menerus. Seperti itu. Nah, tadi setelah dibuat database, jangan lupa dibuat konfigurasinya. Konfigurasinya ini ada di application, ya di application. Itu jadi project kita di Pustaka Booking, di application, kemudian di config. Ya, terlebih dahulu kita cari namanya base URL-nya, config base URL-nya disesuaikan, ini disesuaikan dengan nama project di sini. Ini harus 100% mirip. Ini tinggal copy paste saja. Harus mirip. Kemudian setelah base URL-nya dikonfigurasi, konfigurasi database. Nah, database-nya ini hostname-nya localhost, kemudian username-nya root. Kalau misalnya sampingnya digunakan password ya gunakan passwordnya di sini. Kalau misalnya tidak ada ya tidak usah dicantumkan. Nah, database-nya tadi yang dibuat adalah pustaka. Oke, disesuaikan. Harus sama karena kita akan melakukan
integrasi antara database-nya di sini. Oke, itu dulu malam ini. Sebelum ditutup, ada yang ingin ditanyakan? Pak, boleh minta itu Pak modulnya Bapak. Nah, yang ini Pak, kita belum punya nih Pak. Di sini ada di ruang itu, di ruang jadwal. Di jadwal kuliah ada loh. Di halaman studentnya ada. Ini di Mayanusa ada kok. Nih, di sini di bahan pembelajaran ada nih di sini di modul. Download aja ya. Yang modul itu ya Pak. Oke, oke Pak. Terima kasih Pak. Slide ada, RPS ada, rubrik ada, latihan juga ada.